Bye bye. Lagi. Cynthia, ada apa? Duduk, duduk. Ada masalah urgent apa? Sampai harus apanya itu bicara ngomong empat mata. Ada yang saya bicarakan dengan Bapak. Masalah apa? Masalah biaya sewa jaringan, Pak. Saya dengar Bapak mengkapitalisasikan dalam aset yang untuk biaya sewa jaringan ini. Iya, cuat. Gak salah kan? Oh, memang kan nilainya besar kan? Gak mungkin dong kita akui sebagai biaya. Nanti rugi kita, harga saham kita langsung anjlok loh. Tapi Pak, itu kan kenyataan. Karena saya harus menyediakan laporan keuangan secara transparan. Udah, intinya masalah yang besar kita buat yang kecil. Yang kecil kita buat jadi nggak ada. Oke? Dan kita menggunakan hal demikian. Yuk kita pergi makan siang yuk. Udah lunch belum? Betul kan? Mau makan apa? Grilled chicken atau beef steak? Yuk. Tadi Pak, Lagi. Udah cukup dulu ya. Pasti orang lucu deh. Kamu yang mau buat perusahaan rugi. Kalau perusahaan rugi, going concernnya dipertanyakan loh. Nanti itu perusahaan gimana? Oh, jadi pengangguran nanti. Ya kan? Tapi lagi kok permasalahan demikian. Ya. Masuk. Oh iya. Duduk. Ada apa? ada yang saya mau bicarakan dengan Bapak Terkait masalah apa? mengenai unallocated revenue, Pak. Menurut saya, kita tidak bisa mengakui pendapatan dari proyeksi penerimaan yang belum kita terima. Apanya proyeksi penerimaan? Lu orang jangan sok tahu ya. Kemarin lu protes biaya, hari ini lu protes pendapatan. Apa sih mau lu? Tapi kan saya sebagai internal auditor, Pak, saya bertanggung jawab untuk menghasilkan laporan keuangannya reliabel dan terpercaya. Itu nanti digunakan untuk pengambilan basis pengambilan keputusan. Udah ya, stop ya. Saya tak kamu dulu. Lu di hire oleh investor atau di hire oleh bos kita Mr. Barry? Pakai otak kamu yang MAK dan CPA itu. Apa dasar kamu bilang gak boleh? Tapi Pak, menurut standar aku... Udah, cukup. Saya nggak mau dengar lagi. Oke? Itu ranah saya. Kamu gak berhak mengaturnya. Kamu urus masalah HR dan operasional saja. Jangan lupa ya. Gaji kamu baru mulai asisi saya baru bisa dibayar ya. Kalau enggak, nanti gaji putri kamu yang umur 2 tahun itu, kau mohonlah ngemis mantan suami kamu untuk nafkahi dia. Saya nggak mau ini keulang kedua kali lagi ya. Camkan itu ya. Udah kedua kali kamu protes saya masalah ini. Ngerti? Ya, Pak. Cynthia! Apa yang kamu lakukan di sini? Saya cari data, Pak. Saya peringati kamu. Stop investigasinya, bukan jurnal kamu. Mr. Benny udah marah besar. Kalau sampai terulang lagi, dia akan menindak kamu dengan tegas. Camkan itu.
Jackson. Saya ada tugas rahasia buat kamu. Halo Hai, Bu, Farah. Cynthia. Thank Ya. you atas waktunya ya. Sama-sama Bu. Jadi data yang saya kasih kamu kemarin gimana? Bisa nggak? Saya udah cek Bu, Cynthia itu udah fix ya, udah fix memang melanggar GAP. Dan itu termasuk manipulasi laporan keuangan gitu Bu Cynthia. Wah, kalau begitu bagusnya bagaimana ya kita ya? Menurut saya sih itu perlu didiskusin dengan ketua komite audit dulu ya. Pak Max, Ya. di atas waktunya saya nggak sangka nggak Bapak datang. Kamu pikir saya bodoh? Saya sudah mengamati masalah ini sejak pertama kali kamu laporkan. Cuma saya diam-diam saja. Kenalkan ini Mr. Max, ini Ya, ketua Pak. komite audit kami. Perkenalkan, nama saya Farel. Saya auditor dari KPMG. Mr. Farel. Iya. Sudah lama di KPMG? Udah 5-6 tahun gitu Pak. Iya. Silakan. Iya. Coba. KPMG, Big Five ya? Iya, betul. Sudah nanganin kasus apa aja? Seperti Bapak tahu ya, kami kan termasuk Big Five ya pada saya. Jadi udah pasti ada kasus-kasus besar Pak. Cuma udah untuk beberapa klien sih mereka mengingat privasi, jadi saya nggak bisa Iya. bocorkan rahasia begitu. Well, oke. Kami punya masalah lumayan complicated sebetulnya. Ya. Ada bawahan saya yang melakukan fraudulence. Mungkin sudah ada komunikasi juga antara Iya. Bu Cynthia dengan Bapak. Iya. Mungkin urgensinya menurut Bapak seperti apa ya? Begini ya Pak ya. Jadi setelah saya periksa dari dokumen-dokumen yang diberikan oleh Bu Cynthia, saya mengambil kesimpulan ada dua penekanan ya yang sangat fatal masalahnya. Satu yaitu mengenai masalah di mana biaya itu dikapitalisasi, tidak seharusnya untuk dikapitalisasi melanggar GAP, sehingga nampaknya aset menggelembung dan pendapatan jadi banyak karena biayanya terlalu kecil. Yang kedua yang perlu ditekankan yaitu mengenai proyeksi pendapatan yang seharusnya tidak boleh diakui dulu sebagai pendapatan, tapi oleh CFO WorldCom itu langsung proyeksi itu langsung udah dijadikan sebagai pendapatan, di mana dijadikan sebagai unallocated revenue begitu Pak Max. Berarti kalau seperti itu masalahnya sangat urgent ya. Saya harus ambil tindakan cepat kalau begitu. Iya Pak. Cuma Sullivan itu kalau diajak berdebat dia sering ngotot ya. Sedangkan saya ini backgroundnya bukan di akuntansi, jadi kurang begitu paham mengenai masalah ini. Sedangkan Bu Cynthia sendiri sudah beberapa kali berdebat ya Bu ya. Jadi seperti apa ya seharusnya? Kalau menurut saya bagaimana kalau kita undang Farel untuk menjelaskan ke dia? Boleh juga. Ya, boleh kita tentukan waktunya. Nanti saya akan menemui CFO dari WorldCom, Pak Sullivan itu tersebut bersama dengan Pak Max dan Bu Cynthia begitu. Oke, good idea. Saya setuju. Bagaimana kalau kita adakan meeting, lalu kita undang Pak Farel, juga Pak Sullivan untuk datang? Oke, Ya, setuju. setuju. Oke, mungkin nanti dikabarin aja dari WhatsApp ya untuk meeting selanjutnya. Oke. Nanti Bu Cynthia tolong organisir. Iya. Selamat pagi Pak Sullivan. Pagi. Bagaimana kabar hari ini? Pagi, alhamdulillah. Begini Pak Sullivan, jadi saya mengundang Anda datang hari ini untuk mempresentasikan mengenai masalah terkait dengan biaya sewa dan juga unallocated revenue. Oke, Coba bisa dipresentasikan. siap. Silakan. Oke, selamat pagi semuanya. Jadi ada dua critical issue ya yang perlu saya tekankan di sini. Yang pertama itu berhubungan dengan biaya sewa itu. Oke, karena biaya sewa tersebut, sewa jaringan tersebut itu kita sewa dari perusahaan telepon lokal untuk pasok ke daerah jaringan tersebut. 1 bulan itu lebih kurang memakan 5 juta. Ya, jadi kita sewa sekitar 6,5 bulan, tepatnya sekitar 80 bulan. Sehingga di sini diperkirakan totalnya itu 400 juta US dollar. 400 juta US dollar itu saya alokasikan semua sebagai aset. Jadi pada saat pembayaran saya tidak catat sebagai biaya, tapi saya catat sebagai aset. Sehingga di sini kita bisa mengurangi biaya kita. Akun yang saya pakai adalah akun saya pribadi Mukab dan saya alokasikan biaya tersebut per tiap bulan. Untuk akun corporate revenue seperti yang kita ketahui, karena klien sudah men-sign kontrak dengan kita selama 10 tahun, maka proyeksi pendapatan tersebut semuanya itu saya majukan, saya akui sekarang pada periode tersebut.
Jadi saya berharap dengan demikian laba kita bisa meningkat dan harga saham kita itu bisa meninggi. Itu saja. Ada yang mau ditanyakan? Farel, mohon dijelaskan untuk masalah ini. Oke Bu Cynthia, memang ini kewajiban profesional saya. Begini Pak Surapan, tolong Anda jelaskan secara rinci mengenai biaya sewa tersebut dulu. Oke, tadi kan saya udah jelaskan bahwasanya itu kita kan sewa per bulan itu kan 5 juta US dollar. Oke? Yang kita masa manfaat kita 6,5 tahun, tepatnya 80 bulan. Sehingga total yang harus kita bayar itu 400 juta US dollar. Karena besarnya niat tersebut, saya akui sebagai aset pada saat pengakuan tersebut, bukan sebagai biaya. Lalu nomor 2, apakah sewa tersebut dilakukan secara reguler? Regular? Jadi digunakan untuk menunjang itu untuk instalasi dari telekomunikasi ke pelosok-pelosok. Jadi emangnya itu berguna ya untuk WorkCom? Tidak. Dia hanya digunakan untuk menunjang. Pak, begini, menurut GAAP ini bahwa suatu itu biaya itu dapat dialokasikan itu menurut reguler atau tidak regulernya mengenai biaya itu. Nah, walaupun memang besar, tapi kalau biaya tersebut memang reguler, itu harus dicatat sebagai biaya, tidak boleh Anda kapitalisasi sebagai aset. Hal ini sangat fatal karena mengakibatkan aset jadi menggelembung tinggi dan laba kita jadi terlalu tinggi karena biayanya terlalu kecil. Di mana menurut hasil audit saya, seharusnya itu kita rugi 664 miliar dolar. Jadi ini seolah-olah jadi kita menjadi untung laba 2,4 miliar dolar. Lalu ada satu lagi penemuan yang saya temukan ya, mengenai unallocated revenue yang dari Pak Sullivan bukukan. Bapak mengakui semua padahal itu ada proyeksi pendapatan, tapi Bapak akui sebagai pendapatan pada periode tersebut. Bisa tolong Bapak jelaskan? Iya dong, pasti dong. So what? Itu kan klien sudah taken long term contract dengan kita, ya kan? Artinya kan setiap pendapatan cash flow-nya udah ada. Wajar dong kalau saya alokasi tersebut. Emang ada masalah? Tentu salah Pak. Maaf ya Pak. Dalam GAAP 10 prinsip dalam mengakui pendapatan atau recognition revenue itu salah satunya pendapatan harus direalisasi dulu. Jadi kalau Bapak ini 10 tahun tapi memang belum direalisasi, itu tidak boleh diakui sebagai pendapatan. Bagaimana kalau tiba-tiba kontrak tersebut, klien tersebut memutus tengah jalan dengan WorkCom? Jadi itu tidak dapat diakui pendapatan dong. Menurut saya sih, Anda sebagai CEO WorkCom, harusnya Bapak sudah paham dan sudah terbiasa dengan hal ini ya. Apalagi Bu Cynthia sudah beberapa kali berdebat dengan Anda mengenai dua isu kritikal ini, yaitu mengenai biaya sewa ini dan mengenai unallocated revenue ini. Jadi saya merasa Anda memang sengaja, dan isu ini sangat fatal sih untuk WorkCom. Iya, tapi kan saya merasa Udah Sullivan, tidak perlu berdebat lagi. Saya sudah mengcross-check masalah ini sekian lama. Sejak saya terima laporan dari Cynthia setengah tahun yang lalu. Bahkan you perlu tahu, saya juga sudah konsultasi dengan profesor akuntansi dari Harvard University. You itu melakukan kesalahan yang fatal. Dan yang lebih parah lagi, disengaja. Mulai saat ini, you dipecat dengan tidak hormat. Silahkan tinggalkan ruangan meeting ini dan selesaikan seluruh urusan administrasi dalam 1 jam. kau Wisnu Gobrasta. Terima kasih banyak atas bantuannya. Semoga tim Anda dan juga KPMG bisa menyelesaikan masalah ini dengan cepat. Oke, siapa? Cynthia, terima kasih. Dengan bantuan Anda, kita bisa mengungkap fraudulan yang dilakukan oleh Sulika. Kamu adalah Sri Kandi yang hebat bagi WorkCom. Terima kasih. Nggak apa-apa Pak, memang sebagai internal auditor ini sudah kewajiban saya. Saya pikir awalnya Bapak bekerja sama dengan Pak Sullivan dan Pak Berni, tapi ternyata tidak. Nah, sekarang berakhir sudah penderitaan dan teror yang sudah saya alami kurang lebih setahun ini.